Semoga di hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, sehingga kalian nanti bisa menerima pembelajaran dengan lancar dan baik. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu agar kamu nanti di dalam pembelajaran dilancarkan dan nantinya bisa menjadi ilmu yang manfaat. Dan pembelajaran kali ini bisa dicatat sebagai amal hasanah. Pada pertemuan yang lalu kalian telah menyelesaikan persamaan kuadrat untuk menggambar grafiknya dengan memakai titik potong, sumbu, dan yang lainnya. Untuk pertemuan kali ini kalian menentukan fungsi kuadrat yang diketahui grafiknya atau menentukan persamaan kuadratnya bagaimana. Untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu persatu. Menentukan persamaan fungsi kuadrat di sini agar kamu nanti lebih mudah untuk menentukannya. Terlebih dahulu kita tentukan 3 aturan yang merupakan pokok daripada menentukan persamaan fungsi kuadrat pada grafik yang sudah diketahui. Aturan yang pertama, jika ada titik puncak dan 1 titik, maka persamaannya Y min YP sama dengan A dikalikan X min XP kuadrat. Jadi di sini kalian harus tahu anak-anak langkah yang pertama bagaimana persamaan atau titik-titik yang diketahuinya. Kemudian yang kedua, jika ada perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y tetapi tidak ada titik puncak, maka nanti persamaannya Y sama dengan A dikalikan X min P dikalikan dengan X min Q. Kemudian aturan yang ketiga, ini jarang sekali ada, tapi perlu dibahas agar kalian lebih mudah nanti apabila dikeluarkan di dalam ulangan. Jika melalui 3 titik tidak memotong sumbu X, maka dimasukkan ke bentuk umum, artinya dimasukkan ke bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Maksud di sini melalui 3 titik itu melalui, bisa jadi nanti melalui titik-titik yang berbeda, tetapi nanti tidak memotong sumbu. Sekarang saya lihat di sini ada contoh yang pertama. Tentukan persamaan fungsi kuadrat dari grafik. Yang pertama di sini ya, ada suatu grafik ya. Di sini mempunyai titik puncak ya. Ini ada XP XP, XYP. Artinya apa? Di sini adalah titik puncaknya. Berarti sumbu simetrinya itu 2, kemudian Y-nya adalah min 3. Itu merupakan titik puncak. Kemudian di sini memotong yaitu pada titik Y ya, pada titik Y yaitu 0,5. Jadi kalau kita ketahui di sini bisa dituliskan perpotongnya adalah 0,5. Ingat, apabila memotong sumbu yang ada nilainya itu yang kita tulis. Karena yang ada nilainya itu adalah Y, maka di sini ditulis 0,5. Jangan sampai kebalik 5,0. Ingat ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Nah, di sini ada titik P yaitu min 2,0, kemudian memotong sumbu yaitu adalah berapa ini? Pada 0,6. Contoh yang ketiga ini ada 3 titik yaitu ini. Di sini ada negatif 5, berarti di sini nanti adalah berapa anak-anak? 0,5 karena yang ada nilainya Y. Kemudian di sini ada titik, di sini Y, berarti ini nanti melalui titik X-nya itu 2,7. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak ya. Untuk langkah selanjutnya kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada titik puncak dan melalui 1 titik ya, yaitu ini 5,0. Berarti kita memakai aturan yang pertama. Aturan yang pertama tadi berarti kan kita pakai Y min YP sama dengan A dikalikan X min XP pangkat 2.
Nah, kita lihat Y-nya berapa di situ. Y itu kita lihat yang 0. Berarti Y-nya di situ adalah 5, X-nya 0. Kemudian YP-nya, YP artinya nilai puncaknya ini tadi. Ya, ini tadi berapa? 2,-3. Berarti YP-nya adalah apa? YP-nya -3. Kita masukkan sama dengan A. Hanya kita belum tahu. Nah, X tadi yang berpotongan dengan ini tadi sumbu. Berarti tadi X-nya adalah itu 0,5. Berarti X-nya 0. Min XP-nya. XP-nya adalah ini 2 kuadrat. Nah ya, 5 negatif menjadi positif. Sehingga 5 ditambah 3 sama dengan 8 sama dengan A. Dengan 0 dikurangi negatif 2, dikurangi 2, berarti hasilnya adalah negatif 2. Dikuadratkan berarti dapat 4. Sehingga A-nya berapa? Ini kalau saya pindah ke sini menjadi pembagian. 8 dibagi 4 dapat 2. A-nya sudah ketemu, maka langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaannya tadi, yaitu Y min YP. Y puncaknya tadi ketemu -3, berarti min-3 sama dengan A-nya tadi ketemu 2 dimasukkan, kemudian dikalikan dengan X min 2 tambah 2. Nah, apa bedanya dengan yang atas? Yang atas tadi kok Y-nya itu dimasukkan, Bu? Karena langkahnya kita mencari A. Sedangkan yang sini, ini sudah kita masukkan ke fungsinya. Nah, udah ya. Dari sini Y, ini min menjadi plus sama dengan 2. Ini dikuadratkan. Kalian harus ingat ini, kalau kita punya A min B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 min 2AB ditambah B pangkat 2. Sehingga di sini A-nya itu adalah X pangkat 2. Ini A, ini B ya. Berarti A-nya itu X pangkat 2 min 2 dikalikan A-nya yaitu X dikalikan dengan B-nya itu 2. Berarti min 2 dikalikan 2 dikalikan X, hasilnya 4X. Ditambah 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Nah, masing-masing ini yang ada di dalam kurung itu dikalikan dengan 2 ya. Berarti di sini 2 kali X pangkat 2 itu hasilnya adalah 2X kuadrat, positif kali negatif, 2 dikalikan 4 itu 8 kalikan X, ditambah 2 kali 4 itu 8. Nah, di sini masih ada konstantanya. Kita bawa ke kanan, berarti kita bawa ke kanan menjadi negatif 3. Sehingga Y-nya sama dengan 2X pangkat 2 min 8X, 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Ini yang kita dapatkan. Atau fungsinya adalah 2X kuadrat min 8X plus 5. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 di sini tidak ada titik puncak, tetapi memotong sumbu X. Ya, juga memotong sumbu Y. Berarti ini adalah kita pakai aturan yang kedua. Nah, kita masuk ke nomor 2. Nah, soalnya di sini tadi ada 0,6. Kemudian di sini ada min 2,0, di sini ada 3,0. Tadi di situ di rumusnya kan ada P sama Q. Nah, maka di salah satu titik potongnya ini kita ambil P dan Q. Boleh dibalik di sini Q ya boleh, di sini P boleh. Sini yang Q, sini P juga boleh. Itu terserah kalian. Nah, kita masukkan sekarang ya. Y sama dengan A dikalikan X min P dikalikan X min Q. Nilai Y-nya kita ambil dari sini, yaitu min 6. Kita masukkan. Sama dengan A-nya kita belum tahu, X-nya diganti dengan 0. Ditambah dengan 2. Jadi 2 ini P. P-nya 2. Nah, kenapa di sini padahal kan nilai X-nya? Kenapa kok tidak diambil nilai X-nya min 2 kok 0 itu? Maksudnya karena terjadinya berpotongan dengan titik min Y itu terjadi apabila X-nya adalah 0. Maka 0 itu adalah miliknya X, sedangkan apa itu min 2 itu miliknya P. Nah, negatif 2 negatif ini tadi dikurangi ya, dikurangi dengan negatif 2 berarti menjadi positif 2. Nah ya, kemudian X-nya tadi titik potong berarti X-nya itu 0 dikurangi miliknya Q-nya tadi berapa? Q-nya di sini adalah 3.
3. Jadi di sini tetap min 3. Ya, masing-masing kita turunkan, ini tetap min 3. Kemudian di sini 2 dikalikan min 3, berarti min 6 dikalikan dengan A, menghasilkan min 6A. Sehingga A-nya sama dengan berapa? Min 6 dibagi dengan min 6, hasilnya berapa? 1. Nah, sekarang kita kembalikan kepada rumusnya tadi, yaitu bahwa Y sama dengan A dikalikan X min P dikalikan X min Q. A-nya udah ketemu 1, kita masukkan. Di sini X plus P-nya tadi berapa? P-nya 2, ya, kemudian X-nya tetap min 3. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, ini karena dikalikan 1, berarti ini tetap. Karena tetap, maka ini untuk menjabarkan bisa X-nya dikeluarkan, berarti X dikalikan suku yang kedua ditambah ini ya, suku kedua dikalikan bentuk aljabar yang kedua. Dan masing-masing dikalikan. X kali X berarti X pangkat 2. X dikalikan min X berarti min 3X. Kemudian ditambah 2 kali X itu adalah 2X. Kemudian 2 dikalikan min 3 berarti min 2. Dan yang sejenis kita operasikan. Di sini X pangkat 2 min 3X ditambah 2X berarti masih min X. 2 tang telu disauri loro berarti utang siji. Nah, sini min 6. Sehingga Fx-nya ya X kuadrat min X min 6. Itu untuk yang nomor 2. Sekarang menginjak yang nomor 3 ya. Di sini ada titik min 1,7 diberi nama A, kemudian titik 0,5 diberi nama B, dan yang terakhir 2,7 diberi nama C. Karena yang nomor 3 ini sesuai dengan aturan yang ketiga tadi, yaitu melalui 3 titik dan tidak memotong sumbu X, maka masing-masing titik kita masukkan ke dalam persamaan umumnya. Kita tahu bahwa persamaan umum di dalam fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, titik yang pertama A yaitu min 1, min 7. Ini artinya Y-nya min 7, X-nya min 1. Kita ganti X-nya min 1, kemudian ini diganti min 1 ditambah C. A dikalikan min 1 kuadrat, berarti min 1 kali min 1 itu adalah 1 dikalikan A ya A. Min 1 dikalikan B, min B ditambah C. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian titik yang kedua, titik B kita masukkan. Di sini berarti X-nya 0, kemudian Y-nya min 5. Min 5 kita masukkan. Berarti A dikalikan X-nya 0, berarti 0 kuadrat ditambah B dikalikan X-nya 0 ditambah C. Ini kalau dikalikan dengan 0 berarti hasilnya juga 0, ini juga 0. Sehingga tinggal C, yaitu menghasilkan min 5. Sekarang titik yang ketiga, yaitu 2, min 7. Berarti apa? Y-nya min 7, X-nya diganti 2, berarti 2 kuadrat. Ini juga X-nya diganti 2, ditambah dengan C. Berarti min 7 sama dengan kalau dikuadratkan 4, dikalikan A, 4A. 2 dikalikan B, 2B, ditambah C. Ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Berarti kita punya persamaan 3. Nah, dari masing-masing kita masukkan, kita lihat persamaan yang kedua, yaitu bahwa C-nya ada nilainya. C tadi adalah persamaan yang kedua, berarti dari persamaan 2 ke persamaan 1. Artinya disubstitusikan. Nah, kita masukkan min 7 sama dengan A min B plus C. Min 7, A-nya tetap, C-nya kita ganti dengan min 5. Nah, min 5 ini bisa kita pindah ke sebelah kiri. Berarti karena ini negatif menjadi positif. Ndutang itu disauri 5, berarti si ndutang loro. Berarti sama dengan A min B. Ini kita anggap tadi ada persamaan 3, berarti ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Tadi juga ada persamaan yang ketiga. Nah, jadi berarti di sini C-nya tadi 2, berarti dari persamaan 2 ke persamaan 3. Nah, min 7 sama dengan 4A ditambah 2B diganti apa? C-nya tadi adalah min 5. Kita masukkan sama, ini kita pindah ke sini. Menjadi positif. Min 7 ditambah 5 berarti utang P itu disauri 5 berarti utangnya C loro. Nah, ini tetap. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang ke-5. Sekarang dari dua
dari persamaan 4 dan 5 diperoleh bahwa A min B sama dengan min 2. Kemudian yang bersama 5, 4A min 2B sama dengan min 2. Nah, karena di sini sudah ada 2 persamaan, berarti kita ingat cara pengerjaan eliminasi, yaitu untuk mengerjakan 2 persamaan. Nah, ciri daripada eliminasi yaitu kita menambahkan atau mengurangkan pada variabel dan koefisien yang sama. Ternyata dari 2 ini masing-masing variabelnya ada yang sama tetapi koefisiennya tidak sama. Nah, berarti di sini saya mengambil variabel B, berarti koefisiennya nanti harus sama. Sehingga yang atas itu saya kalikan 2, yang bawah tetap atau dikalikan 1. Sehingga di sini mengalikan A dikalikan 2, 2A. Min 2 dikalikan B berarti min 2B. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Yang ini tetap. Dan karena tadi yang mau kita hilangkan adalah B, ya kan? Berarti di sini harus ditambah. Kenapa? Min 2B ditambah 2B itu akan hilang. Berarti di sini tandanya harus tetap tambah. Berarti kalau tandanya harus tetap tambah, di sini harus ditambah. Sehingga 2 ditambah 4 dapat 6. Min 4 ditambah min 2 berarti min 8. Diutang 4, utang maneh loro. Berarti utangnya tambah akeh. Nah, berarti A-nya gimana? Min 8 ini perkalian pindah ke sini menjadi pembagian. Sehingga A-nya sama dengan dibagi 2 dapat 4, ini dibagi 2 dapat 3. Negatif dibagi positif dapat negatif. Kita menghasilkan nilai A. Dari nilai A tadi kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, yang keempat atau kelima boleh. Saya milih yang keempat yang lebih sederhana. Sehingga di sini A-nya diganti dengan min 4/3, min B sama dengan min 2. Min B sama dengan min 2 ini negatif, saya pindah ke sini menjadi positif. Sehingga min B sama dengan, karena di sini adalah pecahan, harus dijumlahkan, berarti ini penyebutnya harus sama. Kita buat penyebut 3. Berarti di sini dikalikan 3 dapat 6. Sehingga di sini min 6 ditambah 4, utang 6. Disauri papat berarti utangnya seluruh. Ingat di dalam pecahan tetap tidak dijumlahkan. Nah, berarti min B sama dengan min 2/3. Nah, kita mengambil nilai B bukan min B, sehingga masing-masing dikalikan dengan negatif. Maka B-nya sama dengan 2/3. Dari ini tadi kita sudah menghasilkan bahwa yaitu dari nilai A maupun B maupun C, yaitu A-nya tadi dapat min 4/3, B-nya dapat 2/3, dan C-nya tadi yang di sana dapat min 5. Karena A, B, C sudah didapatkan, maka kita masukkan ke dalam persamaan umumnya. Persamaan umumnya yaitu Y sama dengan AE kuadrat plus BE plus C. A-nya diganti dengan min 4/3 E kuadrat, ditambah B-nya diganti 2/3, dan C-nya diganti dengan min 5. Nah, inilah persamaan yang dimaksud. Sehingga Fx-nya sama dengan min 4/3 E kuadrat ditambah 2/3 E dikurangi 5. Itulah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau kurang mengerti bisa diulang-ulang agar paham. Kalau masih tetap belum paham, ingin bertanya kepada saya, boleh silakan untuk Sabri. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik pada pertemuan kali ini dan bisa mengumpulkan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nanti bisa dikirim lewat link dan untuk tugasnya nanti saya kirimkan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.